Salam rahayu sedulurku dimanapun Anda berada. Di video kali ini kembali saya hadir untuk merespon komentar yang sudah masuk. Ada akun Ridwan Snoker, yang kedua ada Hendri Putra, dan yang ketiga ada Marwanto Sulastri. Oke, akan saya bacakan satu persatu komentar yang sudah masuk. Komentar dari Ridwan Snoker ini berkomentar di video saya yang saya kasih judul "Gawat Piye Perkutut Lumpuh". Nah, komentar Ridwan Snoker ini, terus cara megangnya gimana kalau nggak mau makan? Mau nggak mau ya saya pegang buat ngelolohnya, lah kok malah lumpuh. Ya, ini yang dimaksud adalah piyian perkutut ya teman-teman. Oke, nanti akan kita jawab. Akan saya lanjutkan dulu untuk komentar yang berikutnya dari Hendri Putra, akun Hendri Putra. Jadi beliau berkomentar di video saya yang saya kasih judul "Tumbuh Bulu Putih di Kepala Terkuku". Komentarnya, "Terkuku saya malah ada bulu hitamnya yang tumbuh di kepala. Apakah bagus atau tidak ya?" Nah, ini nanti juga tergantung bagus ini dari sisi apa, manggungnya atau mungkin keunikan yang lain ya. Nanti kan kita bahas di sesi jawab nanti ya. Oke, yang ketiga adalah komentar dari Marwanto Sulastri. Beliau berkomentar di video saya yang saya kasih judul "Millet Pakan Burung Perkutut". Komentarnya, "Ya nih, saya membuang kotoran kutut, kolibet cabai-cabai saya. Kok tumbuh subur semua tuh seperti padi nerucuk, cantik sekali. Saya bingung mau saya cabutin, takut mengganggu pertumbuhan cabai saya. Tapi kok eman-eman, jadinya saya cari tahu di YouTube solusinya." Oke, itu nanti juga akan kita respon di sesi jawaban nanti ya. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ya, yaitu Mas Ridwan Snoker, Hendri Putra, dan Marwanto Sulastri. Akan saya jawab satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan menjawab dari yang disampaikan Mas Ridwan Snoker. Jadi ini kalau saya ambil poinnya, yang ditanyakan adalah piye lumpuh karena dipegang, dan ini saya menurut saya ya, ini adalah mitos menurut saya. Jadi piye dipegang bisa lumpuh itu menurut saya adalah mitos, karena setelah saya mengamati dari piyian yang pernah saya rawat, itu lumpuhnya bukan karena dipegang. Jadi lumpuhnya itu bukan karena dipegang setelah saya amati, tapi ternyata penyebab lumpuhnya itu, ini saya beri catatan. Yang pertama adalah kurang sinar matahari, yang kedua terlalu kuat atau kencang saat memegang, ini bisa jadi ya mengakibatkan kelumpuhan. Yang ketiga, piyek jatuh di dalam sangkar atau wadahnya. Jadi mungkin dia coba nangkring dan terjatuh, akhirnya terbentur. Ini bisa mengakibatkan kelumpuhan juga karena masih rentan ya usia piye itu. Yang keempat, kaki piye terjepit, ini bisa jadi. Dan yang kelima, ada gigitan semut atau serangga penyengat lainnya. Itulah penyebab dari lumpuhnya perkutut, piye perkutut yang saya amati. Lantas caranya bagaimana untuk mengatasinya? Jadi untuk perawatan piye perkutut ini saya memberi beberapa tips. Yang pertama, alas sangkar diberi jerami padi. Ini menurut saya ideal ya. Jadi menggunakan alas jerami padi ini menurut saya ideal, karena yaitu tadi salah satunya untuk menghindari kakinya tidak terjepit gitu ya. Kemudian yang kedua, jemur rutin di pagi hari sekitar 10-15 menit, tapi jangan terkena matahari secara langsung ya. Jadi kena semburat-semburat mungkin di antara dedaunan, di antara di bawah pohon atau teras begitu ya cara jemurnya.
Kemudian yang ketiga, loloh pakan dengan direndam air sebentar, tidak lama-lama, kurang lebih ya 1 menit itu saja. Kenapa saya sarankan demikian? Kalau kita sama-sama mengamati ketika perkutut piye ini dipelihara oleh indukannya sebelum meloloskan ini kan masuk ke saluran pencernaan dia dulu. Jadi secara tidak langsung pakan yang mau diloloskan kepada piye oleh indukannya itu terendam oleh air liur dari si indukan tersebut. Nah, dengan pengamatan itu saya punya kesimpulan bahwa untuk ketika kita mau melolos sebaiknya itu direndam sebentar di air supaya pakan yang diloloskan itu bisa mudah untuk dicerna oleh piyikan tersebut. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, loloh minum secukupnya. Jadi bisa naruh di wadah, nanti kepala si piyek tersebut dihadapkan ke air, pasti dia mau minum. Pengalaman saya, piyek itu juga butuh minum, tidak sekedar ini dikasih pakan saja ya. Pengalaman saya itu nanti sangat berpengaruh juga untuk percepatan perkembangan dia. Kemudian yang kelima, setiap loloh pakan tidak boleh terlalu kenyang, karena biasanya piyek itu ya inginnya memenuhi lambungnya itu, memenuhi telehnya itu ya dalam bahasa Jawanya itu. Jadi kita harus bisa kontrol, harus bisa punya takaran. Nanti bertambah pakannya itu seiring dengan bertambahnya pertumbuhan tubuh dia, begitu. Jadi dikira-kira oleh teman-teman sendiri. Yang penting jangan, istilah Jawanya itu kemelekaran. Jadi temboloknya itu terlalu penuh, padat, sesak dengan pakan. Ini tidak baik untuk piyekan tersebut. Oke, itu Bang Ridwan Snoker ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita beranjak ke yang disampaikan oleh akun Hendri Putra. Dari komentarnya, poin yang bisa saya dapat yaitu tumbuh bulu hitam di kepala terkuku, bagus atau tidak? Jadi pertanyaannya bagus tidak gitu. Oke, langsung saya jawab. Terlebih dahulu kita harus ini harus saya pastikan dulu yang dimaksud Bang Hendri Putra ini bagus atau tidaknya itu dari segi apa. Misalkan ini saya mengandai-andai saja ya, karena tidak ada keterangan di komentarnya. Yang pertama, misalkan bagus tidak dari segi manggung, itu tentu tidak ada hubungannya, ya kan? Jelas itu secara nalar, secara logika nggak ada hubungannya. Bulu, tumbuhnya bulu hitam dan sebagainya terhadap manggungnya terkuku itu saya pikir tidak ada hubungannya. Yang kedua, kalau dipandang dari sisi keunikan ini ya, karena ketika kita melihara kelangenan seperti terkuku ini, di samping kita menikmati anggungannya, tentunya bentuk warna bulu-bulu ini juga menjadi kepuasan tersendiri kalau kita menikmati menyaksikannya kan gitu. Nah, maka dari sini ketika dipandang dari bagus tidaknya dari segi keunikan, ini bisa dibilang bagus ya, karena memiliki ciri khas gitu. Kemudian yang ketiga, kalau memang bagus tidaknya ini dari sisi magisnya ya, saya sendiri belum pernah mendapat informasi nih tentang burung terkuku yang bertuah gitu. Saya sendiri di lingkungan saya belum menyaksikan. Mungkin ada sih beberapa channel yang pernah menyampaikan itu, tetapi kalau saya prinsipnya ketika saya belum menemui secara langsung gitu, saya tidak mau berspekulasi gitu ya Bang. Jadi sejauh ini saya belum pernah, kalau memang yang diinginkan itu bagus tidaknya dari sisi magis, saya belum pernah secara langsung mengetahui tentang magisnya atau mistisnya burung terkuku. Oke, itu ya Bang Hendra Putra, mudah-mudahan bisa terjawab. Beranjak lanjut ke akun Marwanto Sulastri. Bang Marwanto Sulastri, poin yang saya dapat dari yang ditanyakan, millet tumbuh di polybag ini ya, millet tumbuh di polybag. Jadi langsung saya jawab.
Jadi memang beberapa perkutut itu menceker-ceker pakannya ini, yang berakibat pakan menjadi berhamburan ke dasar sangkar dan akhirnya bercampur dengan kotoran. Ini memang beberapa perkutut punya perilaku yang semacam itu. Nah, kalau tips dari saya supaya pakan tidak terbuang sia-sia, yang pertama, kumpulkan millet yang berhamburan dalam wadah kering ya. Jadi yang masih tentunya kecampur nih sama kotoran nih, sama kotoran yang di dasar sangkar tadi. Saat sudah terkumpul banyak, tinggal dicuci dan dijemur, maka pakan tersebut bisa kembali kita berikan ke burung perkutut kita. Tapi kalau tips yang pertama ini tidak telaten dilakukan teman-teman, bisa pakai tips yang kedua supaya milletnya tidak terbuang sia-sia. Millet yang bercampur kotoran tadi bisa disebar ke polybag atau ember atau wadah apapun yang sudah diberi media tanam khusus. Usahakan media tanam tersebut belum ditanami apapun, jadi nantinya akan khusus tumbuh millet saja. Nah, millet yang tumbuh dan berbuah bisa langsung diberikan saat sudah siap panen dan mulai mengering gitu. Bisa langsung diikat dengan batangnya langsung ya teman-teman, lalu cantol ke sangkar burung. Ini pernah saya lakukan. Nah, itu supaya millet yang tercampur kotoran tadi tidak terbuang sia-sia. Di samping itu, kita juga bisa menggunakan tanaman millet yang tumbuh tadi untuk memikat perkutut liar. Jadi tanaman millet ini, kalau di lingkungan kita banyak perkutut liar, biasanya dihampiri oleh, kalau di tempat saya dihampiri oleh perkutut-perkutut liar tersebut. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan lain, saya persilahkan untuk memberi komentar di bawah kolom komentar di video kali ini, atau mungkin mau menambahi, melengkapi apa yang saya sampaikan ini, saya persilahkan juga, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini.